Pendamping bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan belum juga diumumkan. Sebelumnya disebut pengumuman cawapres pendamping Anies Baswedan akan diumumkan setelah Anies pulang dari ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Minfo Jurnal Politik coba merangkum hal-hal yang melatar belakangi belum adanya cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan, yaitu sebagai berikut. Belum ada pasangan ideal. Diketahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang diusung Partai Nasdem, Demokrat dan PKS untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Sejak diusungnya Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem sejak tahun lalu, hingga saat ini bakal cawapres yang akan mendampingi Anies belum juga diumumkan. Desas-desus bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 masih dinamis. Belakangan santer nama Agus Harimurti Yudhoyono yang paling diunggulkan namanya untuk jadi bakal cawapres. Menanggapi hal itu, Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengatakan hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait bakal cawapres untuk Anies Baswedan, dan semua usulan nama dari partai atau elemen lain terkait bakal cawapres pendamping Anies, itu hanya sekedar usulan bukan menjadi sesuatu yang wajib. Belum ada kesepakatan terkait sosok yang memiliki sumbangan elektoral bakal cawapres Anies yang ada di internal Koalisi Perubahan, kemungkinan menjadi salah satu penghambat penentuan cawapres Anies. Partai Demokrat yang mengusung nama Agus Harimurti Yudhoyono untuk bakal cawapres, masih belum mendapat restu dari Partai Nasdem dan PKS. Kedua partai ini, menilai belum melihat potensi sumbangan elektoral yang ada pada diri AHY untuk menambal celah yang ada pada diri Anies Baswedan. Dari beberapa lembaga survei, memang nama Anies tidak begitu mendapat simpati dari warga Nahdien. Ini disebabkan perbedaan pandangan politik, di mana kalangan NU yang tidak menyukai cara berpolitik Anies Baswedan yang cenderung menggunakan politik identitas. Dalam konteks Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah kecenderungan pada politik Islam dan politik kebangsaan atau yang menekankan pada Pancasila. Tentu antara Islam dan Pancasila bisa berjalan beriringan, namun Islam dan Pancasila bisa dilihat sebagai sebuah spektrum ideologi publik. Sentimen ideologis pemilih Indonesia adalah lebih cenderung Pancasila, bukan politik Islam. Jadi jika Anies tetap menggaungkan politik Islamnya, dia tidak akan mendapat simpati dari pemilih mayoritas Indonesia yang berideologi Pancasila yang moderat. Kalangan Nahdien menginginkan tokoh toleran, yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama dalam segala aspek serta yang tidak menggunakan politisasi agama. Ini dinilai tidak ada dalam diri Anies Baswedan. Semenjak Pilkada Jakarta, Anies diidentikan dengan tokoh politik identitas, yang menggunakan agama dan memanfaatkan kelompok intoleran selama berkampanye sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, Surya Paloh dan Ahmad Syaiqo menginginkan tokoh yang mewakili kelompok Nahdlatul Ulama sebagai bakal cawapres Anies untuk dapat mendulang suara dari warga Nahdien yang tersebar di seluruh tanah air, utamanya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perebutan Cocktail Effect. Dalam psikologi politik, cocktail effect dapat dimaknai sebagai pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai di pemilu. Figur atau tokoh tersebut bisa berasal dari calon presiden ataupun calon wakil presiden yang diusung. Sederhananya, partai politik akan mendapatkan limpahan suara dalam pemilihan umum anggota legislatif bila mencalonkan tokoh atau figur yang populer serta memiliki elektabilitas yang tinggi. Cocktail effect adalah salah satu pertanyaan penting semua aktor politik di Indonesia menjelang pemilihan umum serentak 2024 nanti. Apa pengaruh elektoral calon presiden terhadap partai pengusungnya? Karena pengusung calon presiden berasal dari koalisi sejumlah partai, pertanyaan menjadi bertambah terhadap partai pengusung yang bukan partai asal calon presiden. Ada atau tidak sumbangan elektoral yang dibawa seorang calon presiden yang bukan kader untuk sebuah partai pengusungnya? Anies merupakan fenomena politik baru, di mana dia mampu memasuki arena politik untuk menjadi presiden meskipun bukan elit partai. Meskipun Anies bukan anggota partai, namun mantan gubernur DKI ini mampu menarik beberapa partai untuk mengusungnya.
Keputusan Partai Nasdem untuk mencalonkan Anies Baswedan dipastikan membawa dampak secara politik. Ada potensi kenaikan suara, tetapi ada juga kemungkinan perginya sejumlah kecil kader dan pemilih. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat sedang terlibat persaingan sengit dalam memperebutkan kursi calon wakil presiden yang bakal mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Posisi cawapres dapat menjadi faktor penting pendongkrak elektabilitas koalisi perubahan yang digerakkan PKS, Demokrat dan Nasdem menjelang pemilu 2024. Demokrat berupaya dengan mendorong ketua umumnya yakni Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies. Sedangkan PKS digadang-gadang mendorong nama Ahmad Heriawan sebagai cawapres Anies. Keputusan PKS dan Demokrat untuk bergabung dalam koalisi perubahan dan mendukung Anies tentu tidak gratis. PKS dan Demokrat punya kepentingan lain, salah satunya mendorong figur tertentu sebagai cawapres Anies. PKS dan Demokrat sama-sama merasa Anies efek elektoralnya mengarah ke Partai Nasdem, sehingga kedua partai ini ingin mencari efek ini di posisi cawapres. Partai Demokrat harus melakukan negosiasi dengan PKS untuk menyepakati dukungan terhadap AHY. Koalisi perubahan berpotensi pecah jika tidak terdapat komitmen bersama dalam menentukan cawapres. Demikian ulasan penghambat belum adanya cawapres pendamping Anies Baswedan. Bagaimana pendapatmu? Apakah AHY tidak ideal sebagai cawapres? Atau PKS ingin kadernya menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan? Jawab di kolom komentar di bawah ini.